Garam krosok itu emang bener-bener bisa mengusir aura-aura negatif, ngerti nggak? Selamat datang kembali di channel Ubah Diri bersama aku Sen Pollux. Dan kali ini aku mau ngebahas soal garam krosok karena aku barusan ngeliat konten dari Ferry Irwandi dan dia ngebahas garam krosok ya kan. Jadi dalam video tersebut Ferry Irwandi itu bilang bahwa garam krosok itu scam ya kan. Terus scam yang menggunakan agama gitu loh sebagai tamengnya. Ya agama spiritual gitu-gitulah ya. Pendapatku soal ini adalah ya bener, aku setuju yang dijelasin oleh Ferry Irwandi bahwa garam krosok itu hanyalah placebo, efek placebo. Kalau misalnya kamu nggak tahu efek placebo itu kayak gimana, intinya ya, kalau efek placebo itu adalah sebenarnya si benda tersebut, ya sesuatu benda atau sesuatu hal gitu, itu netral-netral aja, biasa-biasa aja gitu loh. Tapi karena kita meyakini dan percaya bahwa si benda tersebut atau si suatu hal tersebut itu bisa memberikan efek tertentu, it will be real seenggaknya buat kita. Kalau misalnya dalam psikologi, terutama dalam bidang keilmuan NLP atau Neuro Linguistic Programming, itu namanya adalah anchor. Anchor itu lebih tepatnya kan bahasa Inggrisnya jangkar, tapi aku lebih nyaman dengan bahasa cantolan. Jadi ketika kita memberikan niat gitu ya pada suatu benda, ketika kita memberikan atensi juga di benda tersebut, itu akan memberikan efek tertentu kepada diri kita. Contoh misalnya nih, aku kasih contoh. Oke, cincin, kelihatan cincin. Oke, kalau dari segi benda ya ini cuman cincin biasa gitu, cuman stylish ring gitu lah, style ring gitu kan, cuman cincin gaya-gayaan gitu. Tapi kalau misalnya kita memberikan perhatian, kita memberikan intensi, kita berikan niat bahwa ketika aku memakai cincin ini, aku akan ngerasa lebih percaya diri. Oke, dan itu gak ada salahnya sama sekali ketika kita memberikan intensi atau memberikan suatu sugesti kepada suatu benda. It's okay selama itu buat diri kita sendiri. Cuman yang dibahas oleh Ferry Irwandi bahwa garam krosok ini sudah dijadikan bisnis gitu, bahwa seolah-olah garam krosok ini akan menghilangkan iblis, setan gitu ya, gangguan-gangguan hantu gitu. Bilangnya garam rukyah. Oh my goodness. Itu sebenarnya menggunakan kepercayaan orang zaman dulu gitu kan. Kalau orang zaman dulu tuh kalau misalnya kamu lagi ketempelan, mandi Ki pakai garam krosok, atau enggak orang zaman dulu tuh ketika takut rumahnya didatengin entitas-entitas hantu gitu ya atau setan gitu, mereka menaburkan garam krosok itu di sekeliling rumahnya gitu loh. Jadi di zaman sekarang garam krosok itu sebenarnya gampang banget bisa kamu cari di pasar gitu loh, dan harganya murah. Cuman karena dibungkus dengan agama, dibungkus dengan spiritual gitu ya, jadi si garam krosok ini jadi lebih mahal, dan juga bungkusannya juga premium gitu. Kalau misalnya kamu lihat di videonya Ferry Irwandi, itu bungkusnya kan bagus banget, pakai zip gitulah, terus habis itu bungkusannya itu tebel, terus desainnya juga menarik. Dan betul juga ketika si scam garam rukyah ini menggunakan tokoh agama, yang mana tokoh agama itu tidak pernah bilang sama sekali, kurang etis dan dosa menggunakan tokoh. Gimana ya, sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau misalnya kamu menggunakan tokoh gitu ya, ketika jualan gitu ya, menggunakan tokoh yang powerful gitu, cuman pastikan dia juga ngomong hal yang sama gitu. Tapi kalau misalnya tokoh tersebut tidak berbicara soal garam rukyah lah atau apalah gitu, ya jangan ditempel dong. Itu kan etikanya kurang etis, kurang elok gitu loh. Jadi jatuhnya malah emang nipu gitu, dan fitnah juga ke tokoh tersebut. Dan kebetulan yang disinggung oleh Ferry Irwandi di video tersebut adalah salah satu tokoh favorit saya, Syekh Ali Jaber almarhum. Dan itu kayak gimana ya, kurang gitu, kok kurang. Aku mau ngasih tahu bahwa kamu nggak perlu beli mahal-mahal kayak garam krosok ya, garam rukyah dengan harga 150 atau 200 ribu gitu. Sebenarnya kamu cari aja ke pasar, terus ya udah kamu kasih intensi, kamu kasih atensi juga, kamu kasih niat bahwa ketika kamu mandi garam krosok ini, kamu akan terbebas dari hal yang negatif. Itu cuman efek placebo doang, itu cuman anchor doang gitu loh, cuman cantolan doang. Kamu memberikan
intensi, atensi, sehingga emosi itu terkumpul gitu ya. Ya sudah, it will be gitu. Itu bakal kejadian sesuai apa yang kamu sangka. Contoh misalnya air zam-zam. Ketika banyak orang yang memberikan atensi, memberikan intensi, dan memberikan emosi gitu ya, si air tersebut bakal, ya sebenarnya airnya biasa aja, tapi kitanya tersugesti, kita meyakini dan kita percaya bahwa air zam-zam itu sangat sehat, segar, terus habis itu baik untuk tubuh kita, itu bakal kejadian gitu. Dalam video ini aku mau ngomong bahwa it's okay kalau misalnya kamu mau menggunakan media-media untuk mempermudah kehidupan kamu gitu loh. Misalnya kayak garam kroso, aku ngerasa kayak ditempel, aku ngerasa kayak emosiku negatif banget nih, aku kayaknya harus mandi garam rukyah, garam kroso gitu. Kamu beli aja ke pasar gitu loh, murah. Terus kamu tinggal kasih intensi, kamu kasih niat gitu ya, kasih atensi juga di situ, kasih emosi, dan itu bakal terasa jadi positif lagi ketika mandi dengan si garam tersebut gitu loh. Jadi nggak perlu beli garam-garam yang sebenarnya kamu bisa cari di pasar tapi dengan harga yang bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat kayak gitu loh. Jadi kayak ya kamu ditipu. Dan aku mau ngasih tahu dengan video ini, aku juga mau ngasih tahu bahwa kamu itu bisa menciptakan anchor kamu sendiri, kamu bisa menciptakan efek placebomu sendiri gitu. Contoh cincin ini aja gitu loh. Aku ngerti bahwa cincin ini tuh cincin biasa, cuman cincin biasa aja, netral, nggak ada kekuatan magis. Tapi karena aku memberikan atensi, memberikan intensi atau niat, aku memberikan emosi bahwa ketika aku memakai cincin ini, aku ngerasa jadi lebih percaya diri. Itu sama halnya kayak di tahun 2006 2008 gitu, sekitaran segituan, yang gelang power balance itu harganya kan mahal kan, gelang hanya untuk gelang karet, dan ternyata itu cuman scam dan cuman gelang biasa. Cuman orang-orang itu, atau mungkin marketingnya juga ya, marketingnya memberikan atensi dan intensi bahwa gelang ini wah ya kan, sangat bikin kamu balance, bikin kamu sehat, bikin apa, penyakit-penyakit itu keluar dari tubuh kamu kayak gitu-gitu. Terus ada lagi kayak malah sempat masuk TV juga kayak kalung apa ya, kalung kesehatan gitu ya. Terus ditempel di sini kalung magnet, ya kan. Wah, itu cuman pertama itu scam, yang kedua itu hanya menggunakan sugesti kamu sendiri gitu loh. Maksud aku, kalau misalnya kamu pakai media-media kayak gitu untuk kehidupanmu sendiri, it's okay, dan nggak perlu beli yang mahal, beli yang murah juga bisa. Cuman repotnya kita itu juga terpengaruh sama banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang yang percaya bahwa garam rukyah itu memberikan manfaat gitu ya, terus akhirnya beli yang harganya 100.000 atau 200.000 gitu ya, dan akhirnya beli, dan kamu ngerasa bahwa oh ya, aku ternyata auraku gitu ya, dan perasaanku itu jadi lebih positif, itu juga sugesti karena kamu ngikut orang lain kan, mereka pasti kayak nge-share testimoni gitu kan, jadi kayak kamu kebawa juga. Terus habis itu si penjual garam rukyah ini bagus juga, memberikan tokoh yang sangat powerful. Ibaratnya kalau teknik marketing itu ada gambar otoritas ya, authority, gambar otoritas, orang yang bisa dipercaya. Jadi kamu malah makin yakin lagi bahwa oh ternyata almarhum Syahli Jabir itu menyarankan untuk mandi garam gitu, padahal nggak ada, setauku sih nggak ada ya kalau misalnya Syahli Jabir itu ngomong kita harus mandi dengan garam rukyah. Come on man, Syahli Jabir itu berfokus pada Al-Quran dan hadis, dan kayaknya nggak ada deh kayak suruh mandi garam gitu. Jadi segitu dulu video dari Ubah Diri, please be smart gitu ya. Aku udah kasih tahu gimana caranya biar kamu nggak ketipu sama scam-scam spiritual atau scam-scam agama ini. Kamu bisa kok menciptakan efek placebomu sendiri, kamu bisa kok menciptakan anchormu sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu ngikutin apa kata orang lain gitu ya, terus akhirnya beli mahal gitu, garam yang mungkin bisa 3.000 atau 5.000 gitu, dan kamu belinya jadi 150, 200.000 gitu. Ada gitu dulu videonya. Thank you sudah menyimak, jangan lupa like, terus kamu juga komen kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sudut pandang yang lain, oke? Dan kamu bisa dukung aku dengan cara subscribe atau donasi ke saweria.co/ubah diri. Segitu dulu, bye bye, ciao.